Redmi Pad Pro sebelumnya udah sukses banget dan banyak yang suka. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Redmi Pad 2 Pro ini lebih oke lagi? Snapdragon 7S Gen 4, layarnya 12,1 inch 2.5K, baterainya 12.000 mAh. Saya udah cobain dan emang oke produknya. Semenarik apa? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya seperti ini, seperti tablet biasa dari Xiaomi. Ada gambar produknya serta spesifikasi singkat disertakan di dalam boxnya ini juga. Isinya ada tablet Redmi Pad 2 Pro-nya juga. Lalu ada lembar dokumen, kabel charger Type-C, dan juga kepala charger 33 watt. Nah, di box terpisah kamu juga dapetin keyboard dan juga stylus-nya. Wih, mantap. Caranya cukup pasangkan aja, lalu hubungkan dengan menggunakan Bluetooth. Kalau udah terpasang, bisa langsung deh semuanya dipakai dengan lancar. Nah, pertama kita bahas desainnya dulu ya. Redmi Pad 2 Pro ini tampil premium, bodinya pakai bahan metal unibody dengan bagian belakangnya matte, jadi nggak gampang ninggalin sidik jari, dan feel-nya tuh solid banget pas dipakai. Frame-nya juga udah kuat dengan layar dilapisi Gorilla Glass 3 dan punya rating IP53, jadi aman banget dari debu atau cipratan air yang biasa. Yang menarik, tablet ini punya ukuran layar 12,1 inch, tapi bobotnya masih nyaman banget buat dibawa kemana-mana. Entah kamu pakai buat kerja di kafe, rebahan sambil Netflixan, atau buat belajar. Ukurannya pas ya, nggak kecil kayak smartphone tapi nggak berat banget kayak laptop. Ada 3 pilihan warna nih, mulai dari graphite gray, lavender purple, dan silver. Nah, yang saya coba ini adalah varian silvernya. Keren kan? Layarnya 12,1 inch 2.5K ultra jernih dengan refresh rate 120 Hz. Scrolling Instagram, nonton YouTube, atau baca komik di sini semuanya terasa halus. Brightness-nya juga tinggi. Warnanya punchy tapi tetap natural. Cocok banget buat kamu yang suka nonton film atau main game. Apalagi udah mendukung Dolby Vision dan quad speaker Dolby Atmos. Nah, dengan kombinasi ini bikin pengalaman nonton tuh kayak berasa lebih imersif. Saya sempat nonton film di Netflix dan suara efek kiri kanannya tuh berasa banget. Bahkan tanpa earphone pun udah cukup lumayan nih buat di kamar. Dalam tes kecerahan, layarnya mampu mencapai hingga 500 nits, membuat tampilan tetap jelas meskipun digunakan di kondisi terang seperti di luar ruangan. Sementara itu, dalam pengujian color gamut pada mode vivid, tablet ini mencatat 95% sRGB dan 68% DCI P3. Lanjut ke performa. Redmi Pad 2 Pro ini pakai Snapdragon 7S Gen 4 dan ini chipset baru yang performanya cukup nyenggol di kelas atas. Saya cobain buat multitasking ya, buka YouTube sambil browsing, terus catat di notes pakai stylus, semuanya lancar banget, nggak ada jeda-jedaan. Kalau buat gaming, saya main Mobile Legends, Clash of Clans, sama Roblox. Semua juga jalan mulus. Bahkan pas dites di mode grafis tinggi pun performanya tetap stabil. Frame rate-nya konsisten dan tablet ini nggak gampang panas karena udah dibekali sistem pendingin yang efisien. HyperOS-nya juga bantu banget buat performa yang lebih smooth. Kayak animasi transisinya tuh halus banget dan respon touch-nya juga cepet. Saya udah tes nih ya untuk performanya. Redmi Pad 2 Pro mencetak skor AnTuTu Benchmark versi 10 sebesar 802.543 poin. Dalam pengujian Geekbench, skor single core-nya mencapai 1.240 dan multicore-nya di 3.274. CPU throttling test selama 30 menit, performa rata-ratanya tetap stabil di 83%. Untuk touch sampling rate, hasil pengujian menunjukkan angka 200 Hz dan layarnya mampu mendeteksi hingga 10 sentuhan jari secara bersamaan. Sensor-sensor di dalam tablet ini juga lengkap, mulai dari accelerometer sensor, light sensor, hingga magnetic sensor, dan semuanya berfungsi dengan baik tanpa kendala. Nah, pengujian pada game juga berasa nih. Saat menjalankan Genshin Impact pada pengaturan high dan 60 fps, tablet ini mampu mempertahankan rata-rata di 47 fps, dengan fps terendah sampai turun ke kisaran 30-an fps pada kondisi berat. Sementara suhu maksimalnya stabil di sekitar 41 derajat Celcius. Game PUBG Mobile juga berjalan sangat mulus dengan settingan smooth extreme, menghasilkan rata-rata 59 fps dan suhu maksimal hanya 37 derajat
derajat Celcius. Sementara itu Mobile Legends di settingan grafis HD dan frame rate super mampu menjaga FPS di kisaran 59 FPS rata-rata dengan drop ke 47 FPS dengan kondisi ramai dan suhu tetap adem di 37 derajat Celcius. Main Roblox juga seru guys di sini. Jadi nggak ada lemot-lemot deh. Mau main Roblox yang kayak gimana pun juga nggak ada masalah. Aman pastinya. Oke, walau tablet ini bukan alat utama buat foto-foto, tapi kamera di Redmi Pad 2 Pro ini bisa diandelin juga buat kerjaan kamu. Kamera belakang itu tajam, cocok buat foto dokumen atau scanning kerjaan. Kamera depannya juga masih jernih buat video call atau meeting online. Saya sempat pakai buat meeting Zoom dan hasilnya stabil. Wajah juga nggak overexposure dan angle-nya juga pas. Nah, ini nih hasil dari kamera Redmi Pad 2 Pro. Kalau menurut aku sih bagus. Kalau menurut kalian gimana? Sekarang kita bahas baterai dan ini gila sih, 12.000 mAh. Dipakai seharian penuh buat kerja, nonton film, bahkan gaming santai nggak habis-habis. Xiaomi sendiri ngeklaim bisa tahan sampai 86 hari standby, 23 jam video playback, dan 465 jam dengar musik. Dan dari pengetesan saya, baterainya juga terbilang hemat. Dalam pengujian penggunaan, menonton video Full HD selama 30 menit hanya menghabiskan sekitar 5% daya. Scrolling media sosial seperti TikTok dan Instagram selama 30 menit menguras 7% daya. Dan bermain game selama 30 menit mengurangi baterai sekitar 9% aja. Support 33 watt fast charging juga, plus 27 watt reverse charging. Jadi selain bisa cepat ngecas, kamu juga bisa pakai tablet ini buat ngecas device lain kayak HP ataupun TWS. Mantep ini Xiaomi ya. Nah, ini salah satu fitur yang bikin saya makin betah pakai Redmi Pad 2 Pro karena ini udah jalan di HyperOS 2. Kamu bisa connect langsung ke semua ekosistem Xiaomi. Misalnya nih, saya lagi pakai HP Xiaomi, tinggal drag file dari HP ke tablet pakai fitur interconnectivity. Atau kamu bisa langsung mirroring layar atau copy paste file antar device tanpa kabel sama sekali. Notifikasi juga bisa sinkron. Jadi kalau ada pesan masuk di HP, bisa langsung muncul di tablet. Dan yang keren, fitur wireless display extensionnya ini bisa kamu pakai buat jadiin tablet sebagai layar kedua. Mau di PC, MacBook, ataupun laptop Windows juga bisa loh. Jadi buka setting, lalu pilih wireless display extension. Kalau udah nyala, terus hubungkan perangkatnya langsung dari PC ataupun laptop. Dari situ udah deh tersambung. Kamu bisa langsung jadiin Redmi Pad 2 Pro ini sebagai layar tambahan. Keren kan? Saya sempat tes buat editing ringan dan hasilnya bener-bener seamless banget. Setelah beberapa hari pakai, saya bisa bilang Redmi Pad 2 Pro ini benar-benar naik level dibanding generasi sebelumnya. Layarnya gede, jernih, dan smooth banget buat hiburan. Performa Snapdragon 7S Gen 4-nya kenceng dan stabil buat kerja maupun gaming. Baterainya juga luar biasa tahan lama. Dan tentu aja, fitur HyperOS 2-nya bikin semua device Xiaomi kamu nyatu jadi satu ekosistem yang super nyaman. Bisa nyambung ke device lainnya juga. Kalau ditanya kekurangannya apa? Ya saya bingung juga ya. Palingan sih lebih ke model keyboardnya yang harus dicas terpisah aja nih dari tablet. Tapi ya bukan gimana-gimana juga sih. Kalau kamu pelajar, freelancer, atau profesional muda yang butuh tablet serbaguna buat kerja, belajar, dan hiburan, ini sih cocok banget ya. Powerful, stylish, dan tetap ramah di kantong. Karena kamu bisa beli cuma di 4.499.000 aja nih. Mantap banget kan ini harganya? Tapi dapat paket lengkap loh dan kualitasnya juga oke punya. Dan kalau kamu mau makin maksimal, kamu bisa sekalian ambil aksesorisnya juga. Redmi Smart Pen harganya Rp699.000 dan Redmi Pad 2 Pro keyboard juga di Rp699.000. Tapi tenang, lagi ada flash sale promotion nih guys. Kalau kamu beli keyboard plus pennya, kamu dapat diskon Rp400.000 dan total cuma Rp5.497.000 aja. Atau kalau kamu cuma mau beli keyboardnya aja, ada diskon Rp100.000, jadi tinggal Rp5.098.000 aja. Begitu juga kalau kamu pilih pennya aja, dapat potongan yang sama, jadi Rp5.098.000 juga. Pokoknya Redmi Pad 2 Pro ini fun to the max. So guys, jadi itu dia pengalaman saya pakai Redmi Pad 2 Pro. Tablet ini bisa banget kamu pertimbangkan. So, terima kasih telah melihat video ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.